Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi sekarang ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga pola hidup bersih dan sehat, dan juga menjaga imunitas tubuh. Anak-anakku, pastikan untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kalian sudah siap ya. Dan jangan lupa untuk berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai proses penyelidikan dalam IPA. Nah, di mana salah satunya terdapat proses pengamatan. Mengamati objek dengan panca indera merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendeskripsikan benda yang kita amati. Namun, pengamatan saja tidak cukup. Kita memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti untuk memudahkan kita mengomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, ketika kalian ke tukang jahit untuk membuat baju, bagaimana penjahit dapat membuat baju yang sesuai dengan ukuran badanmu? Atau ketika kalian ke pasar, mau membeli buah jeruk, bagaimana penjual menentukan banyak jeruk yang akan kamu beli? Nah, tukang jahit dan juga penjual jeruk pasti akan menggunakan pengukur supaya baju yang akan dijahit sesuai dengan ukuran tubuhmu dan juga jeruk yang dibeli sesuai dengan keinginanmu. Nah, pengukuran sendiri merupakan proses membandingkan besaran satu dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai besaran dan satuan. Besaran. Besaran merupakan sesuatu hal yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, berat badan, tinggi badan, dan juga suhu badan. Lalu, kalau ada sesuatu yang bisa diukur dengan angka, apakah ada yang tidak bisa diukur dengan angka? Ya, tentunya ada. Itu namanya adalah bukan besaran. Contoh dari bukan besaran ini seperti seberapa besar sih sayang orang tua kamu kepada dirimu? Atau seberapa besar rasa hormat kamu kepada orang tuamu? Nah, selanjutnya satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan sendiri dibagi menjadi dua, yakni satuan baku dan satuan tidak baku. Apakah perbedaannya? Nah, untuk satuan baku adalah satuan yang telah disepakati secara internasional. Biasanya disebut satuan SI atau satuan internasional, seperti kilogram, meter, sekon, dan lain sebagainya. Satuan baku ini contohnya, misalkan tinggi badanmu 150 cm, maka di Indonesia juga sama 150 cm. Di Amerika juga sama 150 cm. Jadi secara internasional satuan ini sudah disepakati supaya tidak terjadi kerancuan. Selanjutnya, satuan tidak baku. Kebalikan dari satuan baku, untuk satuan tidak baku adalah satuan yang tidak disepakati secara internasional dan biasanya digunakan di masyarakat. Misalnya, jengkal, depa, hasta, dan juga langkah. Kenapa kita tidak menggunakan satuan tidak baku saja? Kenapa harus memakai satuan baku? Misalnya seperti ini. Kamu dan teman kamu mau mengukur panjang lapangan menggunakan langkah. Bisa jadi langkah teman kamu lebih panjang dari langkah kamu. Pasti akan ada perbedaan dalam pengukuran. Tetapi kalau menggunakan satuan baku dengan alat ukur,
pastinya yang diukur dengan teman kamu dan kamu akan sama. Jadi, satuan baku itu sangat penting supaya ketika akan melakukan pengukuran yang diukur oleh siapapun, pasti hasilnya sama. Lalu, apa saja sih satuan internasional itu? Tetap perhatikan video ini ya. Besaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan sebelumnya atau tidak tersusun dari besaran yang lain. Besaran pokok ada 7. Yang pertama, panjang, satuannya meter. Yang kedua, massa, satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin. Yang kelima, kuat arus listrik, satuannya ampere. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang ketujuh, jumlah zat, satuannya mol. Untuk memudahkan kamu dalam menghafal, Bu Revina ada kata sakti, yaitu jiwa SMP. J, jumlah zat. I, intensitas cahaya. W, waktu. A, arus listrik. S, suhu. M, massa. Dan P, panjang. Nah, itu tadi adalah besaran pokok. Lalu, apa sih yang dimaksud besaran turunan? Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau terdiri dari besaran pokok yang membentuk suatu rumus. Seperti luas, volume, massa jenis, percepatan, kecepatan, gaya, usaha, energi, daya, dan juga momentum. Masih ada banyak lagi besaran turunan. Pasti nanti kamu akan menemukannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengkonversikan satuan panjang, massa, dan juga waktu. Nah, ini Bu Revina sudah menampilkan tangga satuan. Pastinya kalian waktu SD sudah pernah ya belajar mengenai tangga satuan panjang dan juga massa. Oke, nah ini ada tangga satuan panjang dan massa. Untuk panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau turun satu langkah dikalikan 10, dua langkah dikalikan 100, dan seterusnya. Nah, untuk naik itu dibagi 10. Satu langkahnya dibagi 10. Nah, contohnya ini ada soal, 1 kilometer berapa dekameter? Oke, 1 kilometer. Turunnya berapa langkah? Kilometer, hektometer, dekameter. Berarti ada 2. Nolnya ada 2 atau dikali dengan 100. 1 dikali 100 sama dengan 100 dekameter. Nah, selanjutnya yang sentimeter. Sentimeter, 100 sentimeter. Berapa hektometer? Oke. Naiknya berapa langkah? 1 desimeter, 2 meter, 3 dekameter. Berarti 0,1 hektometer. Nah, selanjutnya kita mengkonversikan massa. Nah, massa sama halnya dengan panjang tadi, turun dikali 10, naik dibagi 10. 5 hektogram. 5 hektogram berapa gram? Yuk, turunnya berapa langkah? 1, 2. Berarti 5 dikali 100, 500 gram. Nah, terus yang bawahnya ada 500 miligram. Berapa hektogram? Oke, naiknya ada berapa langkah ya? Bu Revina tulis di sini dulu, 500. Naiknya ada 1, 2, 3 gram, 4 dekagram, 5 hektogram. Berarti naik 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti 0,05 hektogram. Kemudian berikut ini ada satuan panjang yang lain ya. Ada pikometer, ada nanometer, ada mikrometer, milimeter, sentimeter, desi, tera, giga, mega, kilo, hekto, dan deka. Nah, artinya 1 meter itu sama dengan 1 per 1, nolnya ada 12, 1 per 10 pangkat min 12, atau 1 pikometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 12. Kemudian kita belajar mengkonversikan waktu. Oke, di sini 1 jam ada 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 detik 1 sekon, dan 1 jam itu ada 3600 detik. Ada soal, 30 menit berapa detik? 30 menit. Tadi 1 menit 60 detik, berarti 30 menit 30 dikali 60 sama dengan 1800 detik. Sekarang 3600 sekon berapa menit? Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau 3600 sekon tinggal dibagi 60, yaitu 3600 dibagi 60 sama dengan 60 menit. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai besaran, satuan, dan juga belajar mengkonversikan panjang, massa, dan waktu. Jangan lupa untuk soal pendalaman materi disiapkan dikerjakan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.